Nabi itu kepindah ke Madinah, siapa orang yang paling percaya untuk menyimpan pitih ko lai? Ali bin Abi Talib. Ali. Sebanyak ko orang ambo percaya pitih paman-paman ambo orang Quraisy ko menyimpan engkau ya. Ya kan? Baik ko kalau engkau lah ke Pailo ke Madinah menyusul ambo agihan pitih ko. Jangan minta upah kata Nabi. Awak menolong kerana Allah. Kalau Nabi itu jahit, Pak, orang Quraisy sekolah ke membantainya, mata pasonya pindah ke Madinah. Nyambil seperti itu kan tak pahala tu. Nabi nak apa? Tak fitihnya. Itu yang ditiru dia, Pak. Asal tak fitih awak, jangan diambil. Aku ada dulu pengurus musaji, maliang fitih musaji. Hati. Coba bayang Pak, infak tu di masyarakatnya ni engkau musaji, aku nyoba dek pengurus kau. Ya kan? Ndak mau ruih musaji, nyoba manguruyan. Jadi itulah gunanya kita mau ulang-ulang sejarah Nabi supaya awak jangan putus asa mendakwahan Islam kau. Kalau orang tersinggung awak ditangkap, Pak, Nabi sebanyak dibunuh. Suku apa yang banyak membunuh Nabi? Suku Israel. Akhirnya nanyo bunuh orang di rumah sakit, anak-anak, orang gaik-gaik. Tak tentara nyo bunuh ada, Pak. Ya kan? Dulu nabi-nabinya bunuh tu. Jadi kalau orang menyampaikan kebenaran seperti nabi-nabi itu, tidak semua orang akan sayang kepada beliau. Karena hawa nafsunya nan dialangi dikaji, namanya peniko. Kadang-kadang sekolah tinggi na orang gini, Pak. Ya kan? Tapi pandianya sekolah tinggi itu. Apa pandianya? Akhirnya bertanya, kalau ada peraturan Allah nan melarang nafsu awak, kemudian tambik nafsu awak tu nyo sampean de ustaz. Ku aden nyo bae de ustaz kau macam. Sekolah awak tinggi kan? Itu tandanya ndak berguna sekolah. Peraturan Allah jo kemauan awak, Pak, tu sama kopiah jo kepala. Ya kan? Kau kan ada profesor ke si kau, Pak. Kalau sampai kopiah kepala nan kapak tarah atau kopiah nan kapak tukar. Akhirnya banyak orang mengeceknya jadi tu kepala nan tarah. Ndak kopiah nan tukar dah. Sampai banyak orang cerdas sekarang mengatakan Al-Quran tidak sesuai dengan zaman lagi. Apa-apa yang disampaikan Nabi itu tidak sesuai lagi. Perlu di-amandemen. Ya kan? Itu orang-orang cadik mengecek itu tu, Pak. Namanya aliran sekuler. Banyak profesor Surpolio ke mudah-mudahan neko kali tidak. Dia terlampau cadik orang ko andi jadinya. Masuk Allah bisa diatur dia, Pak. Iya kan? Ajalah kita ketahui, Pak, sampai kini, Pak. Ilmu Allah tu nan tahu, Pak. Barana ketinggi sekolah, Pak. Barana kejadi, Pak. Ada profesor ahli gempa. Alam bertanya, kayaknya tu. Pak, hari ke gempa tu lagi tahu, Pak. Lah. Tak tahu. Jadi nanti diketahui beko gejala sudah gempa dan tahu loh mari. Tak perlu nak sekolah tinggi tu kalau gejalanya. Kalau tahulah orang-orang ahli gempa, ku hari ke gempa, lanjut suruh pindah orang ku sebelum gempa. Tu, Pak. Apa mengkocu itu tu, Pak Ustaz? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kami beri manusia itu ilmu kecuali sedikit. Andaikan dicelupkan telunjuk kita ini ke dalam air laut, diangkat. Air yang terangkat oleh telunjuk itu, itulah ilmu manusia secara keseluruhan manusia ini. Kolektif. Air laut yang tinggal itu, itulah ilmu Allah. Ya kan? Betul je, Pak. Orang tak sekolah tinggi dah, tapi nanya pelajari sihir. Orang sekolah tinggi percaya Allah kayaknya, bekerjanya orang pintar. Orang sekolah tinggi kok kapai kabarale. Hari hujan, hanya bawa pawang hujan.
Ada ndak pak nak beraja ilmu pawang hujan nan datang gini kuah? Ada. Kalau ada campak ala itu sihir. Kajamban apa saya ndak bisa pak tanda boleh hujan. Ya kan? Dia orang basabui lah orang yang serupa itu orang pintar. Lihat pak jalik di KN betanggo. Jadi orang nak mau undang tu nak nengak. Nyo kecen orang ko pintar nan datang orang bodoh. Sampai upacara lai tak ada hujan. Kalau kita cari di TV ndak pak. Ya kan? Apa hujan tu banyak ada pek piti. Nan hujan tak tertahan. Ini perlu kita pelajari kembali sejarah Nabi. Nabi itu pak mengko sayang Allah kayaknya nyo bertauhid. Ndak percaya jo karamah indak percaya jo kurafat ndak percaya jo tahayul. Kadang-kadang orang sekolah tinggi itu pak jo tahayul percaya aja. Ndak jadi baralik pak. Ini kini sudah rayo baru. Ndak elok baralik kecik orang gaek diapi hari rayo. Salah sena rayo rajilu supaya alek awak ko anak ko ndak takapi rezekinya. Jadi kalau baralik dapat jodoh anak ajan di peralian antara hari rayo fitir jo hari rayo haji. Bab itu tasapi rezekinya. Kadang-kadang orang sekolah tinggi percaya je tu pak. Percaya. Ya kan? Itu namanya tahayul. Kedatangan Nabi memberantas itu. Bagaimana kita tidak melakukan hal-hal yang di luar ajaran agama. Kok paneh hari alhamdulillah. Paujan hari alhamdulillah. Itu kehendak Allah sadonya. Semuanya kehendak Allah. Tidak bisa kita menahan. Makanya kaum muslimin kata Nabi, kata Allah dalam ayat yang saya bacakan tadi, tidaklah Muhammad itu salah seorang laki-laki bapak kamu, dia adalah Rasul Allah dan penutup Nabi. Ikutilah ajarannya. Wa may yanqalib ala aqibaihi, kutiko Nabi itu ndak adolai afa immata au qutilang qalaqtum, engkau berpaling dari ajarannya, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hadis, tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah, tapi yang akan mudarat kamu. Menteri Israel dan badannya baulek lah bertahun-tahun ke sana namanya. Lupa apa namanya. Tu pak. Alamati ke lah. Alah. Barang menderitanya tu pak. Itu karena melawan Allah. Ya kan? Raja Namrud dulu nyobaka Nabi Ibrahim pak. Masuk langau kaiduangnya. Jadi kumbang babiso di utaknya. Bara lamonyo tersiksa 500 tahun. Asian yang kita tangkok. Nanu masukan langau tu kaiduangnya malaikat. Allah terangkan dapat selama hukum malaikat membunuh orang yang tengkok di polisi. Jo polisi itu nyo cabik satu tu. Betul. Ada pak. Nyo kan malaikat maut mematian orang. Kalau awak cubalah membunuh orang pak, kau tidak tertengkok. Tapi kalau malaikat, tidak. Ya kan? Tidak ada orang yang mampu menangkapnya. Guru silik tidak taluk melawan malaikat. Ya kan? Ada di Jepang namanya Pasabumi Suzuki dan baranya ke ban hitam dan baraga. Orang tu pendeknya. Ya kan? Tapi basi bisa nyobengkoan dua tangan tu. Ban hitam lah dan dua balik. Tu Pasabumi Suzuki. Orangnya pendek, kaki pendek, tangan pendek. Tapi kalau tinju tonggak wah tabu apa? Mati je pak. Nyo karate lo dia mereka mau mati.
Jadi tidak mampu manusia melawan Allah. Maka patuh selawat ke Nabi. Kita ulang sejarah Nabi. Kau kita ikuti ajarannya. Kalau awak di tengah masyarakat ko, parangai Nabi nang keditiru. Iya kan? Di tengah masyarakat ko, supaya sayo sakato tarui. Iya kan? Pertama, jangan banyak kita berburuk sangka antara kita sama kita ini. Sebab Allah melarang. Disampaikan dek Nabi. Ayat-ayat Quran kau mengko sampai ke awak pak. Kan Nabi namajan. Sampai ke sahabat, sampai ke tabi'in, sampai ke ulama, sampai ke awak kini. Yang banyak menjadikan manusia ini dalam pergaulan rusak apa? Karena tidak menjaga lidah. Ya kan? Kata Nabi, lidah itu dipelihara. Kenapa? Kok luko dipisau tampak darah 2-3 taweh penawa sanang dan nindak tampak bakeh jo betadin nyo sehat yo. Tapi luko di lidah sari ubeknya mandanyui ke ubun-ubun manggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak mengasan, di dalam menaruh dandam. Samo jo kain dimakan ngange. Disangko boleh buah nipah kironyo ampek bapa sagi. Di luar lipek nantak berubah, di dalam cair tiok ragi. Nak begitu awak kalau tersinggung jo lidah. Nan luko capek sehat nyoka nan bariang dak kunjung hilang. Oh itu. Ya kan? Karena lidah orang suami istri yang bahagia bisa terpisah. Karena lidah orang yang sudah bertahun-tahun terpisah bisa dipertautkan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para jamaah, hati dan lidah perlu dipelihara. Kalau buruk sangko, ana rusak tu pak. Hati. Orang pemburuk sangko tu untuk inyo dunia kau sampai pak. Tak untuk orang lain nanya sangko itu. Kalau orang pemburuk sangko, alam sampai langkah tertumbuh sulit bertinggang bakalakah badiah badan di sisi orang banyak. Ibu nam pernah gadang di kampung, ada kolam, orang menyebut ada tabe. Di tabe jo di kolam tu tumbuh rumput namanya kiambang. Namanya kiambang. Kiambang tu di siko pagi ya di sudut tabe nan siko, sore besoknya lah sinan. Apa mangko itu? Kateh pucuak ndak sampai ke bawah hurek tagantuang. Jadi ndak punya prinsip. De angin badan batundo, konon ko ombak mampean. Ya kan? Jadi kaum muslimin kalau dalam hidup kita ini timpang pak, tidak bisa. Bara Allah menjadikan rongga dalam diri awak 3. Nan pertamu runggo di ateh. Ya kan? Bakanda ilmu pengetahuan. Ibarat baliang-baliang mesin kapal pembalah air di lautan. Itu letaknya di kepala ilmu. Sudah cukupkah di sana? Belum. Ada runggo di tengah. Iolah dado rumpun nati. Sarang iman lubu agamo. Santano kapa konda ado pedoman alamek sasek jurumudi kekaram lawit nang kodohnya. Ndak sampai kapa ke tanah tapi. Mana paling rancak dalam ilmu agamo jo ilmu tinggi. Kaum muslimin orang nang korupsi rendah sekolahnya tu tinggi. Anang kurang lagi apa? Iman, agamanya. Tahunya ikut ndak punya inyo donya ambil. Ya kan? Jadi cadiaknya tu cadiak membalik. Ya kan? Ini kaum muslimin yang terhormat. Ada je orang tak sekolah maliang pi malam mbak. Nya pakai baju hitam, nya pakai sebo hitam namanya ninja. Nanya maliang ayam. Kalau orang korupsi dan sekolah tinggi itu nya pakai dasi duduk di kursi maliang siang hari namanya korupsi. Artinya jadi kalau iman tidak ada, ruang di tengah konan kosong, semakin berbahaya orang itu dengan ilmunya yang tinggi.
Ya kan? Bukan berbahaya untuk dirinya sendiri, berbahaya kepada orang banyak. Nyok samo jo orang buto menyabik rumput, Pak. Orang nanti itu tu. Kalau disuruh orang mato tarang menyabik rumput, Pak, jo orang buto, capek panuh rajuit tu orang buto. Baik itu, nyok putri malu nyok sabik yo, bunga lonta nyok sabik yo. Ya kan tak tentu dia. Kalau orang nantarang, aku lama dia jawi, kau ndak. Ya kan? Hanya pilih rumput itu. Ya kan? Itu dia. Yang buta itu bukan matanya, tapi hatinya. Sudah tu runggo nan di bawah. Iyolah parui minta diisi. Ibarat parakeh tampak barang, santano muatan kosong alamai oleang jalan kapal. Itu mengko orang-orang briefing, Pak, mempermasalahkan iko di negara ko. Baik ko makan minum. Kena nak jalan utak tu kalau perut kosong. Artinya hati ko ruang tu di badan awak. Maka orang yang itu seimbang, makanya tidak keburuk sangko. Buruk sangko tu menyusahkan awak. Lihat dapat ribu orang pembayar sangko. Itu tidak pernah stres. Contohnya Ustaz. Laki-laki, Pak, orang jantan, Pak, kalau lah panjang, rambutnya kan dipotong. Sudahnya potong rambut itu di tukang cukur, itu nyoti lantang di kursi itu. Nyo ambil pisau di tukang cukur itu. Laya dolari orang mencukur tu. Inyo tak kampai mato tapi ciang tando lalu. Itu ni tukang cukurnya lalu. Kenapa? Dia tidak berburuk sangka. Tak mungkin tukang cukur kau akan mengarik liye, tapi membersihkan bulu sampai ke takaloknya. Dah lah siap dah. Ya kan? Akan aman awak kalau tak pemburuan. Tapi kalau pembayar sangko mana tak lo boleh. Apa dinas kalau ada gari? Awak elok nak buang jo tetangga. Dan pertaruhan bini dengan keangat 3 tahun. Ada yang percaya na jo. Anjala tu pertaruhan tah ke manci. Abi gatok na sadono. Jadi kata orang Minang, malabihi anca-anca mengurangi sio. Kalau kerajo lidah, suko mencari kesalahan orang. Kerajo hati tadi, nan itu tadi. Iya kan? Jadi lidah jawati ko babayo kalau ndak dipelihara. Ku ada cerita cik, jalan lok nak. Jadi kalau lalu ibu-ibu menanggambo mengaji itu ndak batarati nama. Jadi ada ibu mungkin membaca jawab dalam Quran dan mungkin juga apa ayat kok. Sebab artinya rancak-rancak pelajaran yang berharga. Surah itu surah Luqman. Luqman itu tidak nabi, tidak rasul, tapi ada surat namanya surat Luqman. Dia ahli hikmah. Maka apa yang keluar dari mulutnya dijadikan ayat Quran oleh Allah disampaikan kepada Nabi. Anan paling baharago dari kata-kata hikmah Luqman tu, Pak. Kaum muslimin kalau anaknya lah mulai gadang. Ya kan? Itu subuh tu, Pak, kebanyakan awak kini menyalahi aturan Luqman kau. Coba dengar ada Pak orang tak menjaga anak subuh ang talak sekolah kau aja. Kejadian kemudian tak sekolah aja. Ya kan? Banyak, Pak. Belum banyak orang Islam membangunkan anak pagi itu jago nak salat subuh semua ayah ke masjid awak. Pak, kalau anak sudah bangun subuh salat, Pak, pergi berjamaah dengan kita ke masjid, itu tidak pernah talak sekolah, Pak. Lah itu dengar ada Pak dia ngecek tu. Jangan takut talak sekolah je anak dia kawan. Apa-apa nak muda-muda kah? Kalau dia nak, dia orang nak lah. Bini saya nak ada, ni ke mana? Kan? Ini betul. Kan? Ajan cerita je menjaga anak. Ya kan?
nangka dikanakan salat subuh. Percaya ndak ibu kalau anak sama salat subuh jawab, ndak ketaleknya sekolah? Ndak talek tu dulu. Menyediakan buku, makan sarapan pagi talakinya. Pukul 6:30 nyola tidur sekolah. Jadi salat menjaga disiplin di diri. Makanya Allah tu mengatakan dalam Al-Quran, salat tu dibayarkan pada waktunya. Alukman tu pak, nanyo pertaruhan ke anaknya pertama ke. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan engkau persekutukan Allah. Keciknya lah. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu aniaya besar. Kedatangan Nabi memberatas syirik ke lah pak. Jadi jangan ada jawab kaum muslimin. Nalah lama hidup gua. Ya kan menganggap kubu keramat tu bantan saji-sajian ke sinan barati bersama-sama. Ya kan? Ada nama anggap kayu sati bantan saji-sajian ke sinan. Ambo sejak ketek nak percaya je tu dah pak. Walaupun ambo hidup ketek ambo lu tahun 58. Kalau ada orang mantan sesajian tu pak. Ya kan? Nangka dianggap kiramat sampai tu. Ambo menyelinok-jelinok dalam sama. Kau mau makan api ayam jauh talu tu. Ya kan? Kau payu orang nama letak untuk kesinan. Ayo lainnya makan di poni kau macam. Ya kan? Nah, nama makan Ristawardi jo kawan-kawan. Ya kan? Kini dunia modern kau pak masih banyak orang macam itu. Dia katanya beragama Islam. Ya kan? Tapi suko meramal nasib. Menganggap alam-alam memberi bahaya. Yang takut kita dalam hidup ini melanggar perintah Allah. Ada lambo pergi mengaji pak. Di tempat-tempat tertentu mengalason sopir kok. Karena ada orang di jalan membek jalan anak kalason. Siko tempat sati pak. Ada disapu poni dan siko gocek. Ini kaum muslim. Masih ada orang berkeyakinan seperti itu. Ya kan? Mau kalau alu itu pak, kalau payak ke Solo gini kan ada jalan baru lah banyak lo kan tua pemerintah sinan mah. Ala banyak lo perumahan dibuat orang. Begitu manusia datang ke tempat yang selama ini kosong, mendirikan bangunan manusia sinan. Jin lari mah pak. Sebab ko jin ko nyo tahu atau nyo ndak kalipah. Ndak percaya Allah nyo jadi kalipah tu siapa? Manusia. Maka jin ko lari. Tapi kalau mempelajari ilmu sihir, bakawan jo jin nyo patele awak. Apa mungkin ndak lupa lah doh 5 tahun yang lalu ada si Sumanto baraja apa ilmu sihir ko. Bakawan nyo jin. Nyo suruh mengali baik pak, suruh makan tulang. Sebab makanan jin itu. Ini. Ya kan? Kedatangan Nabi itu menghilangkan kurafat, menghilangkan tahayul, melarang segala macam kaum muslimin yang merusak akidah. Itu kalau secara umum akidah atau tauhid. Kalau awak sama awak kaum muslimin para lu pelihara. Serupa si Luqman tadi, ke anaknya. Sudah tuanya ingin elai, aqimis salah. Dirikan salat nak. Ya kan? Sudah tuanya ingin elai, wabil walidaini ihsana. Pelajaran-pelajaran baik senyum ajang dek Luqman ke anaknya tu pak. Dah donya majano capek ang jago yang talek sekolah kau nya. Pertama, menghindarkan diri dari syirik. Yang kedua, disuruh mendirikan salat anaknya. Yang ketiga, hormati kedua orang tua. Kenapa begitu? Karena orang tua itu dipaliaronanya umurnya panjang sampai mati. Tidak tawalih jasanya. Itu orang tua. Sehingga Nabi kaum muslimin bapak-bapak mengeluarkan hadis ridallah fi ridal waliden, suktullah fi suktil waliden.
Jadi si Luqman ko nyo punyo induk samang rajo pak. Rajo ko elok memerintah, cuman tak bisa nyo jago lidahnya. Nyo buruk-burukan serajo lain. Kecik Luqman ko ba kamaja rajo ko nyo rajo. Tapi karajonyo salah. Tapi ada lo sifat rajo tu nan lelok je pak. Atau nyo hemat di dalam duit kau, hemat. Kalau lah membuat sambal bininya bu, tu nak doanya makan nyo cium je tak. Ala masuk aroma sambal tu ke dalam hidungnya, tu nyo suuk sana sile. Tu sambal kau jangan ngek-ngek. Segala kau tak tiru dah itu kan tak kadang nak biaya duit tu. Ya kan? Tapi suatu kali dapat aka tumbuh pikiran surui pangana kena nelok ti dua sakalok barasian. Anan katos rajo ko kasih Luqman ahli hikmah tadi. Pinyo nak buat rajo. Man, kok mati apa man? Tu menyumpah lidah apa jo mului apa ko apa. Bawa itu pak. Yo salamu ko ndak pernah pak memakan sambal na lama do pak cium saya. Jadi apa pangana pak? Yo makan nam boleh je. Memakan sambal kau lah untuk hapiti kau je. Yo pak, yo. Tuhan kau buat sambal dah pak. Bali lidah juati kalio lemak-lemak je. Si Luqman kau pak mengalio lidah juati kau. Orang sedang zikir terpengaruhnya. Orang zikir di masjid tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Babaun kalio lidah juati kau de orang zikir kau itu kecil orang tu zikir lah. La ilaha illallah. La ilaha. Di mana orang membuat kalio saharum kau mana? Lama sak kalio kau nyoba li baresokan anak daro tu si Luqman. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya di sinan napi mangkoi duit. Nyotanak nasi kau jo aye pandan. Ya kan? Ndak tanggung harum nasi kodok kambang bunga limau. Dibaso namono masak air. De masak air nasi. Sudah gulai kalio ko. Indak tanggung lama makan rajo ko. Man, terima kasih ya man. De manyasa dan salamu ko mencium sambal sana. Yo lama wana kalio ko. Kalio lidah jati ko. Yo lama pak, yo. Apa catat di buku agenda pak yo jangan lupa pak. Hanya catat do di rajo ko. Sudah tu rajo ko dapat buto ketara. Nak mencari betul lah. Ya kan? Takana do di nyoba lihat gulai kelio ko man. Amboyan melihat yo man. Jadi pak. Aku kesempatan maja pak ko man. Diajar jo perangai je. Ndak nyo kelio lidah jo hati tu le nyo abui saja sipate. Hanya suruh rajo ko makan mutah rajo ko. Angka rajo dan nyoman ndak angka liol. Ada ni bojo pak ndak mengarajo apa do. Apa untuk memerintah rancak tapi menurut pandangan nambo selama ko apa suko menyalahan orang. Lidah joati nan paling elok pak, lidah joati nan paling buruk. Ko elok lidah joati sentoso kampung jonagari, ko rusak lidah joati binaso kampung jonagari. Tagak rumah karena sandi, rusak sandi rumah binaso. Elok kampung karena budi, rusak budi kampung binaso. Ya kan? Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dalam hadis Nabi ndak pepatah Minang tu dah. Ya kan? Lidahmu itu bisa memutuskan silaturahim. Kalau putus silaturahim karena lidah juati itu awak di akhirat nanti. Jangan dipandang remeh. Isnani min ummati. Ada dua kelompok dari umatku. La yanzuru ilaihima yaumal qiyamah. Tidak akan saya lihat dia di hari kiamat. Dan tidak akan saya acuhkan. Dan tidak akan saya dengar apa yang dimintanya. Siapa dia? Pertama, qati'ur rahmi. Yang kedua, wajarus su'i. Ya kan? Dek lidah tu orang tak belok bertetangga. Dek lidah tu putus silaturahim. Dek lidah tu tak belok menantu jamin. Jamin tu walau anaknya dipakai juga.
Ya kan? Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Resikonya nanti dek lidah tu putus silaturahim. Allah hendak amuh melihat awak di akhirat. Akasia akan mengadu, Pak. Di dalam ayat kita baca Maliki Yaum, yang merajai hari kiamat itu. Manusia hendak dikasih peran di hari kiamat lah, Pak. Nan durako masuk neraka, nan elok masuk Serugo. Serugo tu apa? Nak dia gia tugas le, Pak. Nak dia gia baban, nak dia gia tanggungjawab. Dan dia gia ini saya dalam tu makanan alamak. Iya, Pak. Nah, do Pak ke sawah, salat saya ndak disuruh dalam serugo tu. Salat, puasa. Ya kan? Bini 9 tu. Jadi apa nama bini cik gini sabar salah, Prof. Rawat salah bini nan cik tu kan ndak kau usah tu dah. Kalau masuk serugo nanti dapat 9 bini. Ndak orang tu dah hurun ain. Orang awak menyebut bidodari. Abang mengko banyak bini di serugo, Pak. Iya kan? Sadonya di serugo tu kekal. Kini dari tahun ke tahun, Pak, awak kan tambah gaik. Tenaga tambahlah lama. Tunggu pun ndak bini layu sadonya. Iya kan? Kalau umur 50 baru bini mah, Pak. Adi sarugo nanti orang gaik nak do. Kami nak gaik kini ko bah Ustaz, termasuk Ustaz, asal masuk sarugo nyo mudahan ya Allah. Fadkhuluha khalidin. Masuklah engkau ke dalam surga ini khalidin. Khalidin tu ndak menetap saja. Ya kan? Wajah dimudahan balik, gigi ditagoan balik, abuk ditaman balik, memori nala pelupo disadarkan balik, matonan kabur ditarangan balik, wajah 25 tahun, kulit putih serupa Nabi Adam, tinggi, anan hitam-hitam kaliang kini kau sabar sajalah. Asal masuk surga nanti putih. Ya. Tapi kalau masuk neraka tambah kaliang. Itu kami nak laki-laki, Bu. Ndak ada rambut bauban, ndak ada asam urat, ndak ada asam lambung. Ya kan? Ndak ada darah tinggi, ndak ada kolesterol, ndak ada penyempitan pembuluh darah, ndak ada pengapuran tulang. Kalau ibu-ibu, Pak, wajah 19 tahun, setinggi Siti Hawa, kulit putih. Laki, Pak Ustaz, laki cik. Indak boleh kami di surga tu berlaki banyak, balang anak dia. Calik saya ibu anjing berlaki banyak, indak balang anaknya. Ini parahnya. Jadi fitrah perempuan itu ndak boleh bersuami, Pak. Wah. Ya kan? Ya kan? Suami ibu meninggal tapi dia masuk neraka. Atau tidak bisa itu suami awak di surga, ibu masuk surga. Atau nyo carian ya Allah laki-laki lain nan lebih ganteng dari suami ibu nak masuk neraka tu. Atau carian ya Allah. Makanan enak-enak di surga kita ndak buang air. Lain ndak sakit awak tu, Pak Ustaz. Kalau di dunia yo, Pak, semakin lama makanan tu menguruang awak, menguruang orang kampung nemo, dak terciri sepekan. Ya kan? Lari bali lo gara mingiri, ndak mau je keluar no. Atau pasal dioperasi mah, dirusuk kok. Tapi di surga makanan yang tidak perlu bagi tubuh diolah oleh Allah dengan kekuasaannya menjadi keringat. Keluar dia di pori-pori kita ini. Baunya harum dari parfum kasturi. Anda ada ibu yang datang ini yang pakai parfum kasturi sekarang? Kalau ada KW itu mah. Palsu. Parfum kasturi hanya ada di asa harum tu palu hawa. Jadi ibu tak perlu menyiapkan resok nak asal masuk surga nanti. Ini kan? Piriang ameh, galeh ameh, kumbu atau cerek ameh, dipan
Ameh awak bertelekan di atas depan duduk kursi ameh. Iya kan? Nah. Kalau ambo lah rancak juga lah ambo di dunia. Rista Wardi Datuk Merajo Golden Stick. Iya kan? Ini kaum muslim. Iya kan? Rancak juga. Ada pek lah masuk serugo nanti di panah. Ameh. Bini nak meninggal tu nyo mudo balik. Bini ambo tu rancak bu. Iya kan? Iko menurut mata ambo nak minta persetujuan ibu dah. Kalau ndak rancak bini ambo tu menurut ambo boleh ke sampai anak 5. Ndak sampai anak 5 dolah jajuk sembon jelit. Bini ambo tu mau kecen ciri-cirinya lain ndak bah. Iya kan? Nyo galak bapiciang. Hidungnya coda suntungga antara pesek jo mancung. Iya kan? Rambutnya kari tiang gigi putih-putih halui. Ya kok kambo cerita ni bu tak pernah masuk. Malah doa ambo kini pak bu. Doa ambo ya Allah. Ibu Rukmini tujulah bini ambo di Serugo. Sabab ambo nikah dulu umur 9 balik. Menurut ambo yo rancak mana. Ambo cari ambo buat alasan celek ke ibu-ibu yang. Ambo sangat penonton film dulu di bioskop pak. Itu sebanyak pitih ambo. Sebab itu hiburan dulunya. Nonton film di bioskop. Sabuilah dia pak nan saumur jambo bintang film cowboy Alain Delon. Kuliano Gema. Ya kan? Tentu sampai gini tak lupa wajahnya. Ya kan? Kalau film India Imam Malini, Mumtaz. Ya kan? Kalau film Cina Bruce Lee, Wang Yu. Kalau film spy Charles Bronson, Fred Williamson, Jim Kelly. Ya kan? Apal dia betul. Ya kan? Tapi saja ambo bawini maranti menonton tu. Inyo sembo tonton siang malam. Ya kan? Kalau ambo masuk malam karajo di gudang, ambo tonton siang. Kalau ambo masuk siang, ambo tonton pagi. Kalau ambo masuk pagi, ambo tonton malam. Orang mau tahu-tahu je di luar baru kami lalu lah. Ini bapak-bapak. Kami tinggal di rumah petak Baseo dulu. Ya kan? Orang lah tahu saja. Ikut pasanganmu muda. Situ. Ya kan? Beliau tu nanti ada lah. Kenapa? Ya 42 tahun 3 bulan. Nyo padia de Allah bisa bawa jambo. Tapi alhamdulillah beliau mencari anaknya balaki, cucunya sabaleh, tahunya ke sabalehnya. Ya kan tahunya ke sabalehnya. Cucunya kok tahu lah je. Di mau ci gini nak dalam surga. Mudah-mudahan nanti baca cucu ambo tu yo nak amin. Tapi sajak bini mati tu pak, kombo nalah mencoba. Nantakana tu parangenya nan bayi selepak. Itu cubalah dapat ke mati bini. Ndak ada nan buruk parangenya tekana lah. Lai dapat pantun orang ke mati bini. Lai. Biarlah dan tunjukan. Dari bayang kata lauk. Balimbiang Kampung Rambatan. Kampung Perak tanahnya tinggi. Badabu mbak di Muaro. Taman nuang badan jago lalu bu. Dicaliak suuk jo kida. Dipandang kiri jo kanan. Kawan sakasu nalah pai. Jatuh badarai ayam mato ka Allah saja berdoakan. Cuba lah dapat macam ini. Apakah ini dirasakan oleh Nabi? Dirasakan. Apakah beliau sedih walaupun beliau Nabi? Sedih. Laba ganti jo Ibu Aisyah. Ibu Aisyah tu mengenangahan makanan. Kata Nabi, terima kasih Khadijah. Suara beliau parau tu. Rasulullah, Ibu Khadijah kalau meninggal, iku Aisyah go. Iyo ndak bisa ada lupun perangainya nan elok dah. Kalau bisa ibu serupa Ibu Khadijah dua. Iya kan? Indak tanggung gembira suami ibu tu. Bab itu, pitihnya habis untuk membantu suaminya berdakwah.
Kalau Khadijah tunggu hitam putih lakinya Nabi ni. Nah, ini bapak ini. Ya kan? Sampai ibu Khadijah itu, ya Rasulullah, andaikan habis semua harta simpanan saya untuk menegakkan kalimah tauhid di muka bumi ini, ya Rasul, kalilah tulang belulangku untuk jeruji jembatan kalau jembatan rusak, untuk menyambung jalanmu pergi berdakwah. Bara pengabdian seorang isteri serupa itu patutnya buatan sarugo di Allah di dalam sarugo turu rumah. Ada 3 padusi nalah dibuat rumah di Allah dalam sarugo. Itu nang ibu tiru. Lain tanah ngah ibu tu. Ya kan? Nan pertama Khadijah bini Nabi. Nan kedua Aisyah isteri Fir'aun. Nan ketiga Maryam ibu Nabi. Itu nang ditiru. Jadi melayani suami meniru ibu Khadijah, itu kita sudah menghormati Rasulullah. Kenapa? Istri beliau begitu kepada beliau. Jadi Rasulullah sendiri Pak, sayangnya ke bininya, pada bini itu tua darinya 5 tahun. Ini kan? Lava ganti tekan aja leh. Nah, jadi ibu-ibu yang mengabdi kepada suami berarti meniru ibu Khadijah. Kalau lah pensiunnya bu, makin sayang ibu andaknya. Sebab orang gaib pe ibu hati. Jam ikonya lah pensiun ko ayam mang tak talua kada berkira lang lainnya si koyang lainnya. Jan. Kama badannya kanyo wao. Iya kan? Nah. Jadi kita harus bahagia sampai jadi kakek nenek. Di sinilah peran kita mempelajari kehidupan Rasulullah. Baik memimpin masyarakat, baik di rumah tangga, baik beranak bercucu. Cucu Nabi Hasan Husain tu pak nyo panjek Nabi sedang salat. Ya kan? Panjek. Tapi itulah anak ketek. Beliau sayang kepada cucunya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu sesuai jo ayat yang dibaca anakmu tadi, dari segi ya saja kita tinjau laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Tapi teguh pendiriannya. Karena Rasulullah itu seperti itu bapak-bapak, paman-paman beliau orang Quraisy itu menyimpan pitih je beliau pak. Orang nak kita percayai menumpang pitih awak kayaknya kama awak kapai apa taruhan saya ke Muhammad. Bab itu jujur. Lah menyampaikan dakwah Nabi pak, lah berang orang Quraisy itu ke beliau, pita buangnya tak maunya minta, ragunya. Kau minta pitih kau ke Muhammad kasih agak disimpan. Ya kan? Dah ada orang sejujur Muhammad kata. Biarlah berang nak kayaknya pitih awak banyak. Nabi itu tu indaklah manfaat anu pak, sebabnya Nabi mak. Nabi itu kepindah ke Madinah, siapa orang yang paling percaya untuk menyimpan pitih golai? Ali bin Abi Talib. Ali. Sebanyak aku orang ambo percaya pitih paman-paman ambo orang Quraisy ko menyimpan engkau ya. Ya kan? Baik ko kalau engkau lah kapailo ke Madinah menyusul ambo agian pitih ko. Jangan minta upah kata Nabi. Awak menolong kerana Allah. Kalau Nabi itu jahe pak, orang Quraisy sekolah ke membantainya, mata pasonya pindah ke Madinah, nyambil seperti itu kan tak bahala tu. Tapi Nabi nak apa? Tak fitihnya. Itu nak ditiru dia awak. Asal tak fitih awak jangan diambil. Aku ada dulu pengurus musaji, mal yang fitih musaji. Hati. Coba bayang pak, infak tu di masyarakatnya ni, enggak musaji. Aku nyoba dek pengurus kau. Ya kan? Ndak mau ruih musaji, nyoba manguruyan. Jadi akhirnya Ali menyusul juga ke Madinah. Kan perjalanan berbahaya tu pak, dikejar oleh orangku. Baitu Ali salamek tiba di Madinah pak. Lai salamek saja di jalan. Dak itu yang ditanya Nabi dah pak. Allah bagian pitih paman-paman kita orang Quraisy.
Allah timbang terima je beliau. Lain tak usah gak serimih juga. Dia awak pitih bantuan di negara awak kau pak. Tiuk melalui posnya kurangnya. Ambolah mencoba menerima bantuan musajid benda itu pak. Nyo kan banyak janjangnya. Asal jo es keluar di Sarip Tojo, itu kena dapat pabrik Sarip Tojo di Ranah. Akan segi ampe es tu keluar tu. Ada yang kata biang es tu riba orang. Ada yang keluar min turun. Nanti bo di lubuk min turun, nyo lagi segi ampe. Yo pi di tengah lah lubang lah makan angin. Ada itu pak. Kalau di negara awak, kalau Nabi tak. Ya kan? Nyo lagi MPT itu di Ali bin Abi Talib. Sadak tak. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, Ibu Aisyah kan istri beliau mudo. Awak Nabi memanggil. Ternyata Ibu Aisyah tu senang dipanggil dengan panggilan Ya Humaira. Artinya, wahai istriku yang cantik, kuning kemerah-merahan. Memang sesuainya dipanggil Humaira. Kulitnya kuning kemerah. Merahan tak pakai pada afon gitu. Iko bini hitam kaliang Humaira lo dimbau. Tak sesuainya. Itu kabau dia gih berpasangan, kudo dia gih berpalano. Ya kan? Ditanyuan dulu Humaira tu artinya. Ya kan? Tapi kalau hitam bini apa, imbau saya Aswad. Aswad. Ada batu di sudut Kaabah mah hanya macam Ijar Aswad. Batu hitam. Rugi tak bini hitam Ustaz? Tak. Lebih-lebih di negara dingin di alam panjang tu. Beruntung bini hitam. Orang hitam kau angek. Pak coba tukar. Ya kan? Kalau orang tua membawa padusi, main bawa ayah membawa pak, itu ndak ada bauan, ndak ada bauda, ndak ada batuan. Lah ibu dengar di YouTube pak. Kalau lah masak nasi, oi makan lagi. Tu sih. Ya, acu je rengek. Jadi Nabi itu dari apa saja pantas kita tiru. Nah, kemudian kenapa Nabi itu yang menunjang keberhasilannya apa? Dia melakukan sesuatu yang dia kerjakan dahulu. Anaknya kecean, ini menjadi pelaksana utama. Itu Nabi itu pak. Jadi tidak bertentangan nanyo kecean itu jo perangainya sehari-hari. Nyo karajuan nanyo kecean itu. Atau Rasulullah. Maka orang percaya kepadanya. Dalam masa yang pendek, Islam sampai ke negara awak. Malah orang negara awak kok mayoritas beragama Islam. Itu karena apa? Karena Nabi itu akhlaknya baik. Ada orang membantah, Ustaz, Nabi itu itu dikandai Allah. Kalau awak orang biasanya, Ustaz. Ya kan? Orang biasa ada aja yang tak tiru dinya Nabi itu, Pak. Siapa? Itu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kan pernah terjadi perang salib, tentara Islam dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tentara salib dipimpin oleh Panglima Richard dari Inggris. Jadi dalam peperangan itu, anak panah dikasih racun oleh anak buah Salahuddin. Karena Panglima kawana, dek panah beracun. Langsung pingsan, maitam badannya. Dibawa ke rumah sakit, lah sepakan tidak ada tanda kesembuhan. Apa kata Salahuddin? Payinyo ke kepala rumah sakit itu. Siko dirawat Panglima Richard, Pak. Iyo. Tak sadar-sadar, ya badannya makin hitam. Pak, ambo diagih kepandaian de Allah. Bisa nambiaso ambo menjinaan racun. Ku ambo coba mau baik bapak. Nang menyehatkan Allahnya. Engkau siapa kecik orang sakit? Ambo musuhnya pak. Musuh besarnya. Bagaimana saya akan percaya kepadamu? Nanti engkau bunuh orang yang tidak berdaya. Kalau matinya beko masuk ambo ke tansiku, tidak langsung bunuh ambo. Dirawat oleh Sultan Salahuddin ini. Alladzi khalaqani
fahuwa yahdin, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, wa idza maridtu fahuwa yasfin, walladzi yumituni thumma yuhyin. Nyo baca ayat-ayat Quran nanti nanda ulunya doa Nabi doa-doa Nabi ko banyak dijadikan ayat Quran di Allah, Pak. Doa Nabi Adam jadi ayat Quran, doa Nabi Ibrahim jadi ayat Quran, doa Nabi Zakaria jadi ayat Quran, doa Nabi Musa jadi ayat Quran. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Itu doa Nabi Musa. Di mana letaknya sekarang? Dalam surat Taha. Ya kan? Jadi bapak-bapak kaum muslimin, untuk sembuhnya penyakit Panglima Richard ini kena racun, atau nanti baca doa Nabi Ibrahim de Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Batang tasanda teh gunung urek tahun jam kapitalo raso tak rareh lah dijuluat. Alhamdulillah akhirnya jatuh di tampuknya. Bakawa bakeh nan kiramat, meminta bakeh nan kabuliah, pinta boleh kandak balaku. Sehatlah Panglima Richard tadi. Ya kan? Pucuk kawa, pucuk kepelo, masuk nan tawa, keluar nan biso. Ya kan? Setelahnya sehat, Pak, nyo manggaretang sekali. Kita hancurkan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita cincang tubuhnya. Nyo kerahkan tentaranya balik. Sabalun tibo di kampung Salahuddin ko di Damaskus. Aduh, basobok orang jalan. Kamu apa? Takaja mana? Ambo ke membunuh Salahuddin Al-Ayyubi. Bisa tak mengecek ambo ke Pak sebentar? Bisa. Aduh. Apa balik ke rumah sakit dulu, tanyuan ke orang rumah sakit itu, siapa mau be apa? Ayo lai lunak selatinya, Pak. Balik ke rumah sakit, tanyuan. Siapa yang merawat saya? Musuh Bapak Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Saya tidak percaya. Ya kan? Coba tanya ke orang lain. Ya kan? Alai bersemangat dia nak membunuh. Tidak, Pak. Nyopai jo ke sinan. Tapi tibo sinan. Tatunam lutut ke bumi. Tasusun jari nan 10 manaku kepala satu. Dia memberi hormat ke Salahuddin. Cik Salahuddin, Panglima Richard, kenapa saya merawat Anda? Kenapa tidak saya bunuh? Orang Islam tidak mau menganiaya orang yang tidak berdaya. Orang Islam tidak pendendam. Yang kedua, anak buah saya tidak sportif. Mengasih panah beracun. Dan dia sudah saya pecat. Karena engkau bernafsu ingin membunuh saya, tidak usah kita libatkan rakyat kita. Mari kita bertarung mati-matian. Ya kan? Lain namuh jo si Panglima Richard ko? Indah. Ya kan? Jadi bukan Nabi saja yang pemaaf. Awak bisa meniru. Kalau hati dilunaan. Orang Minang mengecek Pak. Kalau parilah banyak faedah. Kalau pemaaf gadang pahalo. Jadi apa kalau ada istri apa bercelelek di bibi manti cup peluru rambo munculnya maaf anselah. Lebih-lebih kalau anak lah banyak yang diperpanjang lah masalah. Ya kan? Memang kan ya ada perusi nama itu tertatat cik dah 10 ni. Ya kan? Ah, sabar saya Pak. Dukuang secucu kelaman. Kalau ndak ada orang goyang lajak sari nenek ang keden tinggal macam. Pemaaf. Itulah sifat Rasulullah. Tidak pendendam. Akhirnya bapak-bapak ibu-ibu, adik Panglima Richard tu Putri Irene namanya. Masuk Islamnya Pak. Barajanya di pesantren Salahuddin Al-Ayyubi. Ya kan? Beberapa tahun kemudian dia tamat sekolah. Datanglah Panglima Richard ke kesinan. Dia, induk awak lah nak berminantu dia. Kalau ada pilihan kamu, ibu kita restu saja. Tapi kalau tidak, kami mencarian. Sebab dicaliak roman lah sadang, dipandang tubuh lah patuik. Babisi adiknya kau. Bisik Sungai Puak, bisa senterangah. Ya kan? Ada kan hati.
Kau dan Salahuddin kau dah. Kan? Orang Sungai Puah bam ko taranga bisiaknya Pak. Lah itu Pak sebabnya. Tu kerajonyo mapa wasi. Menokok wasi itu kare. Tu ko bisiaknya nyo kare melihat taranga tu. Habis siak Sungai Puah. Kaum muslimin karena orang Islam ko sawananya nan malamar nan jantan tapi nyo tegur dek paling maricar ko Salahuddin adik ambo kena hati tapi dalam peraturan Islam kan laki-laki melamar iyo ambo kena hati lo ka adik engkau keturun ambo kena iya basobok kita dijanjang nyo lamar lah adik paling maricar ko jadi bini nyo dalam Islam mah masuk pesantren mah nyo lamar je bahasa Inggris ndak dapat di den. Ya kan? Kita pindahan se ke bahasa Minang. Lain apa? Balabuah kapa di Muaro. Sare muatan buah kopi. Menompang pulau Toke Bare. Kapa nan datang dari Padang. Dari Mato Asamulonyo. Kinilah jatuh ke dalam mati. Tapuk ko indah adik balik. Alamai ambo cinta seorang. Kalau itu takana masuk muda lihat. Ya kan? Anan adiknya tadi kalahkan hati lo ke Salahuddin kau. Titiknya tampuang gatahnya pali, nyo jawab lo pantun kau jawab bahasa Inggris. Indak lo dapat di den. Ya kan? Kita pindahan ke bahasa Minang. Kapa ketek di lamun nombak. Kapan datang di Bengkulu, dek riak tiba di tepi, sampailah juga ke Subarang. Pandai mana bang menembak indak jo peluru, karena sabalah jantung hati, iman di dado digoncangnya bang. Nyo tambah jo bahasa Indonesia, hatiku dalam hatimu. Ya kan? Nah ini setelah Panglima Richard adiknya menikah dengan Salahuddin Al-Ayyubi, maka Inggris itu memeluk agama Islam. Kalau Pak baca sejarah bara 1000 tahun Pak. Sudah tu kapi lo lihat, akinilah mulai lo lihat. Ya kan? Jadi diperganti-gantikan oleh Allah penduduk di dunia ini taat kafir nanti taat balik. Ambonan khawatir Pak. Kok hilang di Indonesia kok agama nan ambo khawatirkan profesor-profesor nan dalang tadi. Iya kan? Nyo kecen Islam ndak sesuai le kitab harus amandemen. Ini Pak, ikon takui mo. Atau pengaruh mahasiswa adanya. Nyo mahasiswa patuh aja nyo mah. Iya kan? Mahasiswa kau ndak lo terdidik sejak ketik ke Islam dek orang gaiknya. Bisa saja Pak. Hilang Islam di Indonesia ini. Tapi berdoalah kita bersama-sama. Ya Allah, jangan hilangkan Islam. Barawana banyaknya orang kamu ubah ya Allah. Engkau maha kuasa ya Allah. Maha kuasa ya Allah. Peliharalah Islam di negeri kami. Dan jadikanlah akhlak kami semua ya Allah. Meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Nah, lain nama je ibu mendengar setengah jam lain. Di den tak taluk lain. Kalau ada apa-apa, je ibu-ibu nanti singgung je pembawaan ambo mau rean kaji tadi. Ambo mohon dimaafkan, jangan disumpahi. Sudah bini ambo lah mati, ambo kena sumpah lo. Ibu-ibu, bapak-bapak tak ada salah. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat. Berhasil mendidik anak cucu jadi anak saleh dan salehah. Boleh hamba berpantun Cik Bu? Di mana letak jalan Kataluat, dekik pasar Padang Luar, sungai Tanang di Bukit Tinggi, tasabui ayahnya janiah. Di mana cako pintu ibu ke masuk, sinan lo ke keluar, lah dia lapih juati dan suci jemuko dan janiah. Pulang lah lai. Jangan duduk je lai, pulang lah lai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.